Di video kali ini kita akan membahas materi tentang unsur, senyawa, dan campuran. Hidup kita tidak terlepas dari berbagai unsur yang melimpah di sekitar kita. Pernahkah kalian mendengar istilah unsur, senyawa, dan campuran? Bagaimana cara membedakan mana yang termasuk unsur, senyawa, dan campuran? Nah, di video kali ini kita akan bahas satu persatu materinya. Simak dengan baik ya. Dimulai dari unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Nama unsur secara universal menggunakan bahasa Latin. Penggunaan satu bahasa universal untuk menyebut unsur memudahkan ilmuwan dari berbagai dunia berkomunikasi mengenai penemuan-penemuannya. Meski demikian, untuk kebutuhan sehari-hari, kita tetap menggunakan nama dari bahasa daerah masing-masing. Berikut ini adalah contoh unsur yang ada di sekitar kita. Kalian bisa melihat selengkapnya pada tabel periodik unsur, di mana saat ini telah ada 118 unsur yang telah berhasil diidentifikasi di seluruh dunia. Berdasarkan sifat fisika dan kimia suatu unsur, ada 3 kelompok besar yang utama, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur metaloid. Metaloid adalah unsur-unsur yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Yang pertama adalah sifat unsur logam. Unsur logam merupakan zat yang bahannya itu sangat kuat dan keras. Logam juga mudah ditempa dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Sifat lain yang dimiliki unsur logam adalah memiliki kemampuan menghantarkan listrik yang baik. Contoh unsur logam adalah besi, aluminium, emas, dan tembaga. Sementara sifat-sifat unsur non-logam itu berkebalikan dengan sifat-sifat unsur logam. Unsur non-logam memiliki bentuk yang beragam. Ada yang padat, cair, dan gas. Unsur non-logam yang berwujud padat tidak sekuat unsur logam. Ia mudah rapuh dan tidak dapat ditempa atau dibentuk. Unsur non-logam juga biasanya tidak dapat menghantarkan listrik. Contoh unsur non-logam antara lain karbon, hidrogen, nitrogen, helium, oksigen, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas materi mengenai senyawa. Pengertian senyawa itu adalah zat yang terdiri dari 2 unsur atau lebih yang berikatan secara kimia. Contoh yang sering kita lihat adalah senyawa H2O atau yang sering kita sebut air. Ada juga NaCl atau yang kita kenal dengan nama garam dapur, dan C6H12O6 yang sehari-harinya kita sebut gula. Nah, coba kalian sebutkan contoh senyawa lain yang ada di kehidupan sehari-hari. Pembahasan terakhir di video kali ini adalah tentang campuran. Campuran adalah gabungan 2 zat dan tidak membentuk zat baru. Campuran bisa terbentuk karena gabungan senyawa dengan senyawa lain atau gabungan unsur dan senyawa. Berdasarkan sifat fisiknya, campuran dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Larutan merupakan jenis campuran yang paling mudah dikenali. Larutan terbentuk dari zat yang dilarutkan ke dalam zat pelarutnya. Contohnya adalah air gula, soda, dan cairan pembersih. Pada campuran jenis suspensi, campuran yang terjadi tidak larut karena berukuran besar. Contoh suspensi adalah campuran antara air dan pasir. Sedangkan campuran koloid merupakan jenis campuran di antara larutan dan suspensi. Meski memiliki sifat yang hampir mirip dengan suspensi, saat campuran koloid didiamkan, kemampuannya menahan zat terlarut relatif lebih lama dibandingkan dengan suspensi. Ya, jadi itulah materi yang kita bahas pada video kali ini. Untuk materi pemisahan campuran, kita akan bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa.